Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yudas dan Petrus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 30 dan 38. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jawab Yesus kepada Petrus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada awal karyanya, Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai rasul. Ke-12 rasul ini menjadi orang kepercayaan Yesus. Yudas Iskariot dan Petrus merupakan bagian kelompok para rasul. Yudas Iskariot dan Petrus adalah 2 rasul Yesus yang jadi pusat perhatian dalam peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Yudas Iskariot merancang kejahatan paling keji, yakni menyerahkan Yesus kepada orang Israel yang membenci Yesus. Yudas Iskariot menjadi musuh dalam selimut sebab dia salah satu rasul kepercayaan Yesus. Kepercayaan itu terlihat dari posisi yang Yesus berikan kepada Yudas sebagai pemegang kas keuangan para rasul. Dengan demikian, Yudas Iskariot berperan sebagai bendara yang mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar. Karena itu, seorang pemegang kas atau bendahara biasanya dituntut bersikap jujur, tidak licik, dan tidak korupsi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Yudas Iskariot justru tidak puas dengan posisinya sebagai bendahara. Malahan, karena ingin mendapat banyak uang, Yudas Iskariot tambah rakus dengan menyerahkan serta menjual Yesus kepada orang-orang yang membenci Yesus. Saudara-saudari terkasih, sebelum Yudas Iskariot menjalankan niat jahatnya untuk menyerahkan atau kita menyebutnya menjual Yesus, sesungguhnya Yesus sudah mengetahui niat jahat tersebut. Oleh karena itu, beberapa hari sebelum Yesus menderita dan wafat, Yesus sudah memberitahu kepada semua rasul bahwa ada yang hendak menjual Yesus dengan imbalan uang. Tentu berita ini menjadi heboh dan gempar. Para murid ingin tahu siapa rasul yang tega menjual Yesus. Yesus lalu memberi tanda khusus kepada rasul Yudas Iskariot yang akan menjual dirinya dengan terlebih dahulu mencelupkan roti ke dalam cawan sebelum diberikan kepada Yudas Iskariot. Dan pada saat bersamaan, Yesus pun menegur dan memperingatkan Rasul Petrus yang juga akan menyangkal Yesus. Meskipun Petrus tidak merancang niat jahat seperti Yudas Iskariot, namun Yesus sudah tahu siapa Petrus dengan mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yudas Iskariot yang menyerahkan
atau menjual Yesus berakibat buruk bagi dirinya maupun bagi banyak orang. Setelah makan malam bersama Yesus dan para rasul yang lain, Yudas Iskariot meninggalkan Yesus dan mengikuti niat jahat yang membuatnya binasa dan kehilangan keselamatan. Hal yang berbeda terjadi dengan Petrus. Walaupun Petrus melakukan kesalahan besar dengan menyangkal Yesus 3 kali, Petrus tidak meninggalkan Yesus. Petrus justru menyesal. Inilah 2 sifat manusia yang sering kita temui dan alami. Terkadang tanpa sadar atau dengan sadar, kita umat Kristiani berperilaku seperti Yudas Iskariot dan Petrus. Kita bisa menjual Yesus karena pekerjaan atau keuntungan harta maupun materi. Misalnya, ada seorang pegawai yang tidak pernah naik pangkat karena masalah agama dan keyakinan. Untuk bisa naik pangkat atau mendapat pekerjaan yang lebih baik, seseorang tega untuk meninggalkan imannya. Sementara pada kesempatan lain, ada umat Kristiani yang tidak mengakui dirinya sebagai pengikut Yesus. Mereka melakukan itu karena takut atau karena ingin mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, sifat Yudas Iskariot dengan Petrus berbeda jauh. Yudas Iskariot yang sadar akan kesalahannya, namun tidak menyesal, serta meminta ampun kepada Yesus Sang Guru dan Tuhan yang telah dia khianati. Sedang Petrus yang menyadari suatu kesalahan besar yang telah dia lakukan. Menyadari kesalahannya, Petrus menyesal dan meminta maaf. Hasilnya sungguh luar biasa. Petrus tetap menjadi Rasul Yesus yang setia. Sementara Yudas Iskariot meninggal dengan cara gantung diri. Ini adalah akibat buruk yang bisa menimpa kita para pengikut Yesus. Ada di antara kita yang menjadi pastor, suster, frater, dewan paroki, ketua lingkungan, ataupun umat biasa. Namun, apapun kedudukan dan posisi kita saat ini, tidak menjadi penentu bagi kita untuk selalu dekat dengan Yesus dan terhindar dari kesalahan dan dosa. Sebab kita semua mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan itu bisa menjatuhkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan sampai kita melakukan kejahatan yang membahayakan kita dan orang lain. Karena itu, kita perlu meneladani Petrus dengan menyesal dan minta maaf atas kesalahan kita. Apakah kita bersikap seperti Yudas Iskariot yang tak peduli dengan dosa? Ataukah kita meniru Petrus yang sadar dan bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun sebab kami terkadang menjual dan menyangkal Engkau karena ketakutan maupun karena mencari keuntungan pribadi. Berilah kami rahmat pertobatan agar di saat kami berbuat dosa dan kesalahan, kami mampu menyadarinya dan bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.